Halo, selamat siang dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. KZ ZAS, salah satu flagshipnya KZ nih yang speknya cukup wow. Saya sudah lama banget tidak mencoba lagi ayamnya KZ setelah terakhir saya punya yaitu KZ EDX. Nah, kebetulan banget salah satu penonton channel ini nawarin ZAS-nya untuk dipinjamkan dan diulas di channel ini. Jadi langsung saja saya ambil karena ZAS ini kelihatan sangat menarik. Jadi makasih banyak nih buat Kang Del atas unitnya. Semoga sehat selalu ya Kang. Oke, dengan harga 900 ribuan, apakah ZAS ini punya kualitas audio yang matang? Boxnya sangat simpel dengan balutan warna hitam dan polos, tidak banyak tulisan ataupun gambar ayamnya. Hanya ada logo saja di bagian depan dan di belakang ada sedikit tulisan. Tapi uniknya ada plat metal dengan tulisan 16 unit hybrid teknologi earphone. Kemudian isi dan kelengkapannya sih standar banget. Ya kayak ayam murah macam KZ EDX. Ada sepasang shell atau housing, lalu ada kabel dengan pin tipe C-nya KZ atau bisa disebut tipe KIDA C. Kemudian ear tips cadangannya dikasih 3 pasang dengan side S, M, dan L. Las ada buku manual, kartu garansi, dan tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya. Ini sangat simpel. Kalau saya bandingkan dengan packagingnya KBE Robin, di Robin lebih lengkap. Udah dikasih case bagus, plus 2 set ear tips cadangan. Ngomongin speknya tidak tanggung-tanggung nih. ZAS ini dijejali driver yang totalnya 16 unit dan mengusung config hybrid. Jadi satu housingnya dipasangi satu dynamic driver berukuran 10 mm dan 7 balance armature. KZ mengklaim bahwa driver BA-nya menggunakan generasi yang paling baru. Sangat menarik kalau lihat speknya. Tapi banyaknya driver suka membayangi saya akan sesuatu hal, yaitu tentang koherensi. ZAS ini menggunakan housing yang sangat mirip bentuknya dengan KZ DQ6 atau bahkan sama. Kalau DQ6 kelihatan gagah, nah ini lebih cantik. Apalagi yang warna putih ini. Pilihan warnanya hanya 2 saja, yaitu sama yang hitam. Shellnya menggunakan bahan plastik resin dengan frame metal di sekeliling faceplate-nya dan dihiasi logo KZ di tengah. Kesannya jadi sangat solid dan finishingnya pun rapi. Kalau saya bandingkan dengan bentuk housing kebanyakan ayam, kayak Pika 4 misalnya. Nah, housing ZAS ini memang lebih bulky. Jadi untuk lubang telinganya yang kecil mungkin gak masuk. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan KZ DQ6, CCA CSN, atau bahkan KZ SK7, ini udah pasti fit juga. Kemudian ear tips bawaannya sangat lembut dan untuk lubang nozzle-nya pendek. Jadi di saya nggak cocok. Nanti akan saya bahas di bagian fitting. Kemudian nozzle-nya menggunakan bahan kayak metal. Tapi kalau diraba, ini sih kayaknya plastik. Ukuran nozzle-nya juga sedikit lebih kecil dibandingkan kebanyakan nozzle. Contohnya punya Pika 4. Kemudian kabelnya menggunakan konektor dual pin tipe C atau bahasa lainnya yaitu tipe KIDA C. Dengan bahan utamanya menggunakan SPC atau silver plated cable. Kemudian ear hook-nya bagus, nyaman dipakai. Lalu kabelnya dibuat 8 braid dan jauh lebih lembut jika dibandingkan kabelnya KBE Robin yang agak kaku. Tapi kabelnya ada masalah nih. Jadi gini, yang punya ZAS ini bilang bahwa ada defect di kabelnya, yaitu lapisannya sobek. Sampai-sampai pakai selotip gini. Apakah memang kisinya jelek atau gimana? Saya gak mau berspekulasi lebih dalam karena belum ngobrol banyak masalah ini. Kemudian splitternya menggunakan bahan aluminium. Las untuk jack 3,5 mm-nya menggunakan model lurus dengan bahan metal. Sepintas modelnya mirip banget dengan jack OYD.
tapi kayaknya bukan. Ini adalah hasil rekaman mic-nya KZ-ZAS. Teman-teman bisa nilai sendiri hasilnya. Oke, sebelumnya saya pernah ngasih impresi pertama di grup audio di Facebook. Nah, di video kali ini saya akan bahas sedikit lebih detail. Dan sekali lagi saya menggunakan eartips AED07 karena tips bawaan ZAS ini sama sekali gak ngesil di telinga saya. Karena terlalu lembut dan pendek sehingga suaranya tidak maksimal dan bassnya hilang. Kemudian sekarang saya menggunakan source baru nih, yaitu Hibi R3 Pro Saber yang tonalnya beda dengan Walkman saya dulu yang warm. Nah, ini lebih netral dan sedikit bright. Oke, untuk ZAS ini seperti kebanyakan KZ yaitu bertonal P-shape, tapi P-shape-nya bukan yang ekstrim dan ada sedikit sentuhan bright. Pada bagian low, ZAS ini punya kuantitas bass yang gede, tapi bukan yang boomy banget. Dan tipikal bassnya empuk, bersih, deep dengan decay yang cukup panjang. Untuk speed bassnya termasuk yang agak lambat, tapi bukan yang lambat banget. Pansinya di sini juga masih dapet sih, nampol dan fun. Dengerin lagu-lagunya pop rock masih cukup asik di sini. Nah, yang menarik dari bass ZAS ini adalah rumble-nya. Beuh, cakep pokoknya. Saya tes di lagunya Rihanna yang judulnya Selfish Girl. Jadi bassnya ini adalah salah satu keunggulan ZAS. Saya lebih suka bassnya ZAS ini jika dibandingkan beberapa IM bass hit yang pernah saya coba. Misalnya KS1 atau CSK, Robin dan King 2. Apalagi yang 100 ribuan. Memang udah beda kelas sih. Tapi bassnya ZAS ini bukan tanpa kelemahan. Ya seperti biasa, tipikal bass yang seperti ini ada bleed atau masuk ke frekuensi lain, tapi tidak sampai menenggelamkan vokal. Pada bagian midnya sedikit mundur, khas IM yang P-shape, tapi midnya tidak terlalu tipis, cukuplah. Dan posisi vokalnya juga tidak terlalu di belakang. Vokalnya masih jelas. Tone vokalnya agak bright dan sayangnya rawan sibilan, tapi masih bisa ditoleransi, bukan yang sibilan parah kayak TRN ST1. Untuk keseluruhan, saya pribadi memang kurang suka sama tone vokalnya ZAS ini. Jika dibandingkan dengan vokal TFZ King 2, ya saya bakal pilih King 2 yang lebih natural. Malah yang punya IM ini bilangnya bahwa vokalnya terasa aneh. Kalau menurut saya sih nggak aneh. IM KZ rata-rata kayak gini vokalnya. Tapi ZAS ini masih mending jika dibandingkan IM KZ yang dulu vokalnya metalik. Pada bagian high-nya ini bisa dibilang keunggulan juga selain bassnya. Treble-nya ngencring dan agak bright khas KZ. Detailnya sangat baik. Clarity-nya juga oke, dengan ekstensi yang baik juga. Kemudian treble-nya cukup bening, beda dengan KZ kelas bawah yang rata-rata metalik di bagian treble-nya. Tapi ZAS ini treble-nya cukup attack. Saya pribadi cukup gampang dibuat lelah sama treble-nya. Untuk bagian teknik, KZ-ZAS ini cukup oke. Tapi kalau lihat harganya ya termasuk yang biasa-biasa aja. Separasi atau pemisahan alat musiknya bagus, staging lebarnya juga cukup luas, oke lah. Tapi untuk kedalaman dan 3D imagingnya agak kurang. Jadi untuk keseluruhan masih terdengar agak 2D. Kalau saya bandingkan dengan KBY Robin yang lebih 3D dengan gema yang pas. Dan untuk tingkat koherensinya juga cukup baik. Tidak sampai kerasa gak nyambung antara bass dan instrumen lain. Oke, untuk kesimpulannya saya mulai dulu dari kelebihannya. Saya bisa katakan KZ-ZAS ini punya desain yang cantik. Bahannya solid, kabelnya juga bagus dan lembut. Kemudian bassnya yang cakep. Cocok nih buat pecinta bass, apalagi fans KZ yang bass head. Bassnya nonjok, empuk, menyenangkan, dan rumble-nya mantap. Mungkin ini salah satu bass terbaik dari IM KZ.
Tapi kelemahannya menurut saya adalah tone vokal yang kurang baik. Dan untuk harganya yang hampir 1 jutaan, tapi packagingnya kayak ayam 100 ribuan. Dan kisinya agak dipertanyakan. Las untuk teknikalitasnya ZAS ini ya biasa-biasa saja. Jadi recommended gak nih? Menurut saya cukup worth it untuk bass head, apalagi buat yang sudah terbiasa sama soundsai-nya KZ. Kalau misalnya ada pilihan nih, antara KZ ZAS ini, KBI Robin, dan TFZ King 2 yang harganya hampir sama. Opini saya adalah, jika teman-teman nyari ayam bass head dengan treble yang ngecering, detail, dan cukup attack, ZAS ini cocok. Tapi kalau nyari yang sama-sama bass head dengan treble yang lebih smooth, enak dipakai untuk berjam-jam atau tidak cepat membuat lelah telinga, KBI Robin cocok buat teman-teman. Las, kalau nyari yang lebih all around di antara ketiga ayam ini, atau lebih enak di sebagian besar genre musik dengan kualitas vokal yang lebih baik, kemudian treble-nya cukup smooth tapi detailnya masih baik, nah King 2 cocok buat teman-teman. Kalau saya pribadi lebih suka ke TFZ King 2, tapi belum tentu buat teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya ulas untuk KZ ZAS ini. Sampai jumpa lagi di next video. Salam Lopins Audio.